keluarga tahu, cerita nggak Ibu Rini sama keluarga soal perlakuan kasar dari suami? Tidak, Pak Farid. Aku tahan sendiri semua. Karena aku tidak ingin jelek namaku di mata keluarga. Apapun yang terjadi, ku jalani sendiri. Karena aku mencintai suami aku. Karena aku sedikit-sedikit sudah mulai tembus cintaku sama suami aku. Tapi apa yang dia lakukan itu kan bisa dibilang kekerasan dalam rumah tangga sudah masuk kriminalitas. Ya memang benar adanya, tapi faktanya aku tutup semua, Bapak. Cukup aku yang merasakan. Dan cukup aku mengadu pada Allah. Ya. Tak lebih dari itu. Ibu Rini pernah bertanya kenapa dia bisa berlaku kasar seperti itu? Atau Sering kali. dia jawabnya apa? Dia tak mengakui perbuatannya sampai saat ini pun dia tinggalkan aku, tak mengakuinya. Tak mengakuinya sama sekali. Di usia 16 tahun pernikahan sudah punya anak? Satu, buat cinta kami. Iya, sudah tahu anak kalau ayahnya seperti itu? Tidak, Kalau... aku tutup semua ya. Masya Allah. Kasihan anak itu, masa depannya nanti. Ini Pak Ustadz, tadi sebelumnya kita mulai, Ibu ini akan kenapa butuh tanya sama kita. Iya. Dia mau tahu kalau dia mengajukan cerai boleh nggak. Kalau saya bilang sih saya nggak bisa berani bilang harus cerai. Biar coba konsultasi dengan Pak Ustadz. Nah, Ibu ini udah ada Pak Ustadz. Mungkin Ibu ini bisa mendapat pencerahan dari Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Kalau kondisinya seperti ini Pak Ustadz. Ya, jadi kalau dalam tuntunan agama itu ada beberapa syarat untuk perceraian. Ya. Cerai itu, hak bercerai itu adalah otoritasnya ada di tangan seorang suami. Tapi ketika istri menghadapi, misalkan suami ini melakukan maksiat kepada Allah, mendorong istrinya bermaksiat pada Allah, salah satu maksiat pada suami yang dilakukannya adalah berselingkuh. Ini adalah bentuk kemaksiatan terbesar dalam kehidupan berumah tangga. Yang kedua, kemaksiatan yang kedua adalah melakukan kepenganiayaan, kekerasan fisik pada dan ibu ini merasa sangat berat sekali. Jadi kalau ibu ini misalkan bertahan yang luar biasa sudah nggak mampu lagi, kemudian mengajukan ke pengadilan, maka ini ada argumentasi yang bisa diterima. Yang pertama melakukan maksiat kepada Allah tadi dan dia tidak menyadari dan dia tidak mau berhenti. Yang kedua melakukan kekerasan, maka ini sudah terpenuhi kalau kita mengikuti undang-undang yaitu mengajukan talak, namanya talahulu. Dan ketika pengadilan sudah memutus keputusan ini, maka berarti sah dalam konteks perceraian tadi itu. Jadi inilah memang kenapa ada perceraian. Ini adalah emergency exit, jalan darurat keluar. Ketika rumah tangga itu sudah tidak didapatkan lagi cita-citanya untuk mendapatkan sakinah, mendapatkan mawaddah, mendapatkan warahmah, tidak didapatkan ketikanya ini, justru semakin menjauhkan dirinya dari Tuhan, dan maka kemudian ini dibolehkan. Nabi mengatakan, abghadul halal indallah at-thalaq, perkara yang paling dibenci Allah adalah perceraian. Tetapi kan tadi kan sampai coba berselingkuh ini bagaimana ini kan moralitasnya di hadapan istri dan anak kan udah hancur. Dan tidak cuma satu Pak Ustadz tadi. Lah iya itu ya kan. Dia bilang tadi bisa belasan. Ini nggak bisa ditolerir oleh pemikiran sehat, akal sehat, apalagi dalam tuntunan agama. Ya. Ibu Rini udah pernah coba ngajuin cerai ke suami? Awalnya tidak. Awalnya aku bertahan untuk anak si kecil. Demi masa depannya. Tapi lama-lama aku tak tahan. Aku bilang, ya akhirnya kami pisah sudah 6 bulan ini. Ma, aku mau cerai dari Mas Denny. Apa? Kamu mau cerai dari Mas Denny? Enggak. Pokoknya Mama nggak setuju kamu cerai sama Mas Denny. Lagian juga buat apa kamu cerai sama Denny? Kamu tuh udah nikah belasan tahun. Mau apa lagi sih, Rin? Supaya Mama nggak senang. Aku nggak tahan, Ma. Tiap hari aku dipukulin, Ma. Aku mau ngurus cerai, tapi biayanya mahal. Enggak. Pokoknya Mama nggak setuju ya. Pokoknya kamu harus sabar. Sudah tahu mahal, kamu minta cerai. Makanya kamu jadi istri harus nurut sama suami. Jadi nggak dipukulin begini. Sekarang kamu pulang saja ke rumah suami kamu sana. Ya udah, Rin. Sekarang kamu pulang ya. Tuh suami kami sudah nunggu di rumah. Dari mana kamu? Dari rumah Mama.
Kamu ngadu ya sama orang tua? Hah? Aku mau cerai sama kamu, Mas. Dasar cewek kurang ajar. Aku nggak tahan sama kamu, Mas. Ya, pusing. Kan mami aku sudah meninggal. Ada tante aku. Tante itu udah jadi omah buat aku punya. Jadi omah ini mengatakan aku dirangkul keluarga karena aku sudah pisah. Tapi waktu aku masih sama suami, Keluarga jauh tidak. Tanda yang mau dekat aku. Sekarang keluarga welcome. Apa karena takut dengan suami? Bukan, Keluarga? Bukan. karena memang tidak suka. Jadi begitu lepas baru mereka Rangkul. Sampai oma injak rumahku. Belum pernah injak rumahku. Injak rumahku. 16 tahun nih. Oke, Pak Ustadz, kalau peran orang tua sendiri, Pak Ustadz, atau keluarga, Iya. ketika anggota keluarganya ada yang konsultasi ingin cerai, Iya. padahal kan dia masih statusnya masih istri orang. Iya. Gimana posisi kita sebagai keluarga nih, Pak Ustadz? Iya. Menganjurkankah atau minta dia balik dulu atau gimana? Jadi yang pertama, ini kalau posisi orang tua itu kan wa aslihu bainahuma. Jadi berusaha mendamaikan, memperbaiki hubungan di antara keduanya. Jadi memang ketika ada persoalan yang tidak tahan antara suami dan istri, kemudian dia masih punya orang tua, kemudian istrinya mengadu pada orang tua, maka orang tuanya akan memanggil kepada suaminya tadi tentang kasus ini. Kalau itu tidak terjadi, memotivasi, menyemangati anak ini supaya tetap kembali. Tapi kalau yang ketiga misalkan melihat realita dan fakta tadi tentang kemaksiatan yang dijalankannya, perselingkuhan dan lain-lain tadi itu, kemudian misalkan seorang anaknya ini mengajukan ke pengadilan, maka orang tua ya akan mengantarkan tadi itu untuk mendampingi dalam kaitan di sana. Tapi biasanya kalau punya anak ini orang tua akan berusaha sebisa mungkin. Tetapi kalau melihat kesalahannya seperti tadi, ini sudah sangat berat sekali ini. Berat sekali karena apalagi mengulang-ulang. Kalau yang pertama misalkan kejadian itu baru sekali kemudian dimaafkan, itu biasanya orang mau kembali pada jalan. Tapi kalau sudah berulang-ulang seperti ini, berat sekali ini gitu loh. Bu Rini, setelah 6 bulan pisah ini, suami masih tetap nggak mau cerai? Kami tak ada komunikasi sama sekali. Nggak ada komunikasi, Tak ada. ya? Tapi suami aku bawa kabur anakku. Tanpa izin aku, tanpa adanya aku dalam rumah dia berangkat. Bawa anakku kabur. Oke. Dan ibu tidak tahu Tidak tahu sama sekali, Ustaz. Tak tahu sama sekali, tiba-tiba anakku bel di bis. Mami, aku jalan ke Demak. Tapi sampai sekarang masih komunikasi sama anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanallah. Sudah 3 bulan ini kami lancar. Tadinya tidak juga. Anakku tadinya benci aku. Buang juga wajahnya diriku. Buangnya wajahnya jumpa aku. Kenapa boleh tahu kok bisa anak benci sama... Entah. Hanya Allah yang tahu. Iya, iya. Pak Farid. Tapi aku terus tahajud. Munajat sama Allah. Aku bilang, tolong anakku tak bersalah ya Allah. Aku bilang. Jadikan anakku hatinya mulia untukku. Alhamdulillah anakku sekarang WA tanya kabar aku. Alhamdulillah. Ya. Uang sesen-sesen dia job. Iya. Dia transfer mami, ini untuk mami. Subhanallah, udah 3 bulan ini, Ustaz. Iya. Ini kepala aku juga, Ustaz, masih ada rasa terus sakit. Ini dibenturin di tembok suamiku. Ya Allah. Sampai saat ini udah tak kecil. Masih terasa sakit sering Terus, kambuh. Pak Farid, terus. Ya Allah.